Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Eli di mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Baik, selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Kemarin sudah kita bahas lembaga keuangan bank, sekarang kita bahas lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Nah, ini kita simak sama-sama ya. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank dibimbing dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, setelah tadi kita membahas pengertian lembaga keuangan non-bank, mari kita masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal. Nah, pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana atau disebut emiten dengan penanam dana yang disebut investor. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua adalah pasar uang. Pasar uang merupakan tempat memperoleh dana atau investasi dana. Hanya bedanya, modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek, sedangkan di pasar modal berjangka waktu panjang. Jadi antara pasar uang dan pasar modal ini memiliki sistem yang sama, namun yang membedakan adalah peminjaman peminjaman di pasar uang modal atau peminjaman modal di pasar uang itu jangka waktunya pendek, sedangkan di pasar modal berjangka waktu panjang. Itu saja bedanya antara pasar uang dengan pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke jenis lembaga keuangan yang ketiga, yaitu perusahaan asuransi syariah. Nah, bisa kalian baca ya, di situ ada pengertian dari perusahaan asuransi syariah. Dan yang keempat ada dana pensiun. Dana pensiun juga di situ ada pengertiannya, bisa kalian baca ya. Nah, yang kelima ada modal ventura. Modal ventura merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif baru di Indonesia. Nah, jadi modal ventura itu pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan ini masih baru dan usahanya itu karena masih baru, jadi menimbulkan resiko yang tinggi. Nah, keenam ada pegadaian. Nah, pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Seperti pala belum pernah kan ya? Nah, yang ketujuh ada lembaga keuangan syariah mikro, di mana lembaga keuangan syariah mikro ini dibagi-bagi lagi. Ada lembaga amil zakat, di mana pengertiannya merupakan lembaga yang menerima iuran atau harta masyarakat dengan tujuan agar harta atau zakat umat Islam itu bisa terkonsentrasi atau terkumpulkan istilahnya ya di sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal. Selanjutnya ada yang kedua ada pengelola wakaf, di mana peningkatan peran wakaf ini sebagai penentara keagamaan. Nah, tujuannya itu tidak hanya menyediakan lembaga atau sarana ibadah atau sosial saja, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk melakukan kesejahteraan umum.
sehingga perlu dikembangkan adanya pemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pengelolaan wakaf ini juga sangat penting karena ketika ada orang yang ingin mewakafkan suatu harta atau bendanya, jika tidak dikelola maka tidak dapat tersampaikan dengan baik barang atau benda yang diwakafkannya, begitu ya. Makanya adanya pengelola wakaf ini juga sangat bermanfaat sekali. Yang ketiga, ada Baitul Mal wat Tamwil. Nah, apa itu Baitul Mal wat Tamwil? Baitul Mal wat Tamwil merupakan balai usaha mandiri atau terpadu yang intinya atau inti kegiatannya mengembangkan usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi atau pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya. Nah, BMT ini tidak beda jauh dengan BPRS karena sama-sama memberikan pembiayaan pada pengusaha kecil atau pengusaha mikro.